Oke, selamat datang di segmen yang terbaru kita, yaitu YTTA. Yang tanya-tanya aja, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya pertanyaan soal Apple device, iPhone, iPad, ataupun MacBook, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti bakal dipilih secara random dan bakal aku jawab melalui video ini. Silakan pertanyaannya. Yang pertama, Oke. LCD iPhone XR ada white spot, itu karena baterai kembung bukan Kak? Soalnya baterainya udah di 75%. Jadi untuk iPhone yang baterainya kembung, teman-teman, biasanya dia akan menekan bagian LCD-nya, guys. Jadi ketika baterai itu kembung, kan dia akan dari gepeng gini ya, teman-teman ya. Dia bakal kembung ke atas, dan itu akan menekan bagian LCD-nya. Hasilnya, itu LCD-nya bakal white spot. Maka dari itu, aku juga udah sering banget ngingetin buat teman-teman semua yang baterainya itu udah kembung, itu udah wajib banget ganti baterainya, teman-teman. Kenapa? Karena baterai kembung itu nanti punya beberapa resiko. Bisa jadi nanti ICT grease-nya kena, soket baterainya juga kena, LCD-nya jadi bergaris, atau white spot, atau bahkan nanti jadi ngeblank, dan banyak sekali, guys. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Kak, HP ku baterainya 20%, itu Oke. langsung mati, padahal baterai health-nya masih 92. Apakah itu harus diganti atau gimana ya? Atau apanya yang kena? Wah, ini baterai lagi ya pertanyaan kedua ya. Nah, itu bisa jadi emang dari baterainya yang memang sudah bermasalah, guys. Kalau semisal nih ya, baterai health-nya tuh udah servis, restart, atau mungkin udah boros, itu wajar. Tapi juga ada beberapa kasus yang baterainya masih bagus, restart, atau bahkan juga mati ketika di berapa persen tertentu. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau baterai health itu adalah hasil perhitungan baterai cycle count, teman-teman. Jadi ada perhitungan baterai cycle count, penggunaan, dan segala macamnya lah yang dikalkulasi, hasilnya adalah baterai health. Maka dari itu, untuk baterai health sendiri itu nggak bisa untuk memastikan secara detail apakah kondisi baterai itu benar-benar bagus atau enggak. Nah, tapi guys, itu kalau tadi kerusakannya, kalau aku yang jelasin tadi ya, itu berarti kerusakannya memang ada di bagian baterai, teman-teman. Kenapa? Karena ketika baterai itu di 20% itu udah mati, berarti baterai tersebut udah kena, guys. Maksudnya tuh udah rusak, guys. Seharusnya nggak kayak gitu soalnya. Seharusnya memang sampai ke 0%. Jadi dayanya tuh benar-benar harus sampai 0 dulu, baru si iPhone-nya tuh mati. Oke, next pertanyaan ketiga. Bang, HP ku iPhone 13, mati total. Mati Terus total. diservis, katanya ganti mesin. Terus udah ganti mesin, masih nggak bisa. Dan ternyata kena CPU bagian belakang bawah. Waduh. Dan nggak bisa diapa-apain lagi. Terus disaranin buat jual satuan fleksibelnya. Gimana Bang, menurutmu Bang? Oke, ini menarik ini sebenarnya ya. Jadi guys, buat teman-teman semua yang mungkin kerusakannya ada di bagian IC CPU, teman-teman itu cuman punya dua pilihan, atau mungkin tiga ya, sama kayak yang itu ya soalnya ya. Yang pertama itu bener, bisa jual semua part yang masih berfungsi. Contohnya kayak baterai, housing, flexible charging, flash. Jadi kalian jual terpisah partnya ya. Terus yang kedua, itu teman-teman bisa servis IC CPU-nya, tapi bukan di servis ya lebih tepatnya ya. Namanya di swap board. Swap board itu apa? Jadi bagian mesinnya tuh diganti, teman-teman. Jadi mesin iPhone 13 itu dia tuh mesinnya tuh bentuknya kotak kayak gini, teman-teman. Nah, nanti swap board itu IC CPU-nya itu misalnya ada di board bagian atas, itu bakal kita replace dengan yang baru, guys. Baru dipasangin ke board yang bawah, masih bawaan. Nah, nanti untuk kesuksesannya itu kisaran 50%, guys. Bisa jadi berhasil, bisa juga jadi gagal. Dan itu semua tergantung dari kondisi mesin pada iPhone tersebut, guys. Dan yang terakhir itu adalah beli iPhone. Memang cuman ada 3 hal itu yang bisa kalian lakukan kalau misal kalian terkena IC CPU-nya. Kenapa seperti itu? Kalau semisal IC CPU itu diservis dan kebetulan nih ya bisa nyala, teman-teman, biasanya dalam jangka waktu 1 bulan atau bahkan 2 bulan paling lama ya, itu nanti bakal mati total lagi, teman-teman. Memang kalau sudah di CPU itu udah berat, guys. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikut YTTA ini atau yang tanya-tanya aja, silahkan langsung tulis di kolom komentar dan nanti bakal aku jawab lewat video. Dan nanti pertanyaannya bakal diacak juga. See you!